Tema renungan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah kuasa iman dan syukur untuk memperoleh pengampunan dan keselamatan dari Tuhan. Ayat Alkitab yang kita baca sesuai bacaan Sabda Bina Umat GPIB hari ini adalah dari Lukas 17 ayat 11 sampai ayat 18 yang berbunyi sebagai berikut. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang berpenyakit kulit yang menajiskan menemuinya. Mereka berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Sementara mereka di tengah jalan mereka menjadi tahir. Salah seorang dari mereka, ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu sujud di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu orang Samaria. Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain orang asing ini?" Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya. Saudara-saudari buah hati Allah, hari ini kita akan merenungkan satu bagian dari Alkitab, yaitu dari Lukas 17 ayat 11 sampai ayat 14 yang menceritakan bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan 10 penderita kusta dalam perjalanannya ke Yerusalem. Pada saat ayat-ayat ini ditulis, Tuhan Yesus sedang melakukan perjalanan melalui wilayah antara Samaria dan Galilea, melanjutkan pelayanannya dalam hal mengajar, menyembuhkan, dan melakukan mukjizat. Sakit kusta merupakan penyakit yang ditakuti pada zaman dahulu, bukan hanya karena dampak fisiknya, namun juga karena stigma sosial yang melekat padanya. Penderita kusta seringkali dikucilkan dari masyarakat, dipaksa hidup terisolasi, dan dianggap najis menurut hukum Yahudi. Dalam konteks ini, 10 penderita kusta yang disebutkan dalam bagian ini adalah orang-orang yang terpinggirkan dan sangat membutuhkan kesembuhan. Namun, meskipun mereka menderita dan terpinggirkan, mereka memiliki iman untuk mendekati Yesus, percaya pada kuasa-Nya untuk menyembuhkan mereka. Perjumpaan mereka dengan Tuhan Yesus menjadi pengingat yang menyentuh akan kekuatan transformatif dari iman dan rasa syukur. Tuhan Yesus pun tergerak oleh belas kasihan dan menanggapi seruan minta ampun mereka. Tuhan hanya memerintahkan mereka untuk pergi dan memperlihatkan diri mereka kepada para imam, yang merupakan persyaratan untuk dinyatakan tahir menurut adat istiadat Yahudi. Ketika mereka menaati perintah Tuhan Yesus, mereka disembuhkan secara ajaib dalam perjalanan mereka untuk memperlihatkan diri mereka kepada para imam. Salah seorang penderita kusta itu adalah orang Samaria, yang dibenci oleh banyak orang Yahudi, justru yang kembali mengungkapkan rasa syukurnya kepada Tuhan Yesus atas kesembuhannya. Tindakan syukur ini menyoroti pentingnya iman dan tindakan yang menyatakan syukur dalam konteks pelayanan Yesus. Hal ini juga berfungsi sebagai pengingat akan sifat inklusif pesan Yesus, yang menyambut semua orang, tanpa memandang status sosial atau etnis, ke dalam kerajaan Allah. Apa pesan Tuhan untuk kita yang hidup di masa kini? Sama seperti para penderita kusta berseru mohon pengampunan dan kesembuhan kepada Tuhan Yesus, kita pun dipanggil untuk mendekati Tuhan Yesus dengan iman percaya dan keyakinan akan kemampuannya untuk menyembuhkan dan menyelamatkan kita. Iman kita, jika dibarengi dengan rasa syukur, akan menjadi katalisator pengampunan dan keselamatan yang dari Tuhan. Di dunia yang sering ditandai oleh keputusasaan dan kehilangan pengharapan, undangan Tuhan untuk percaya pada kebaikan dan kuasa-Nya, yang disertai ungkapan rasa syukur atas berkat-berkat-Nya, menawarkan jalan menuju kesembuhan, pengampunan dan penebusan.
Apa yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Sebagai pengikut Kristus, kita dipanggil untuk mewujudkan iman dan rasa syukur kita, sama seperti yang ditunjukkan oleh penderita kusta yang kembali kepada Yesus untuk mengungkapkan rasa syukurnya. Dalam interaksi kita dengan orang lain, terutama mereka yang terpinggirkan dan terkucilkan, semoga kita pun memiliki kepedulian dan belas kasihan yang sama, seperti yang Tuhan Yesus tunjukkan kepada para penderita kusta yang datang menemuinya. Marilah kita secara aktif mencari peluang untuk melayani dan menyemangati mereka yang membutuhkan, dengan menyadari bahwa tindakan kebaikan dan kemurahan hati kita adalah cerminan iman kita pada kasih dan penyediaan Tuhan. Selain itu, menumbuhkan semangat bersyukur dalam kehidupan kita sehari-hari akan mengubah perspektif kita dan memperdalam hubungan kita dengan Tuhan. Bahkan di tengah cobaan dan tantangan, semoga kita memilih untuk mengucap syukur, mengakui kesetiaan dan penyediaan Tuhan dalam segala keadaan. Dengan melakukan hal ini, kita membuka diri untuk menerima kepenuhan pengampunan dan keselamatan Tuhan, mengalami hidup berkelimpahan yang Yesus janjikan kepada semua orang yang percaya kepadanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih atas kasih dan belas kasihan-Mu yang tak tergoyahkan terhadap kami. Saat kami merenungkan kisah penderita kusta yang bersyukur dalam firman Tuhan hari ini, kami diingatkan akan adanya kekuatan iman dan rasa syukur untuk memperoleh pengampunan dan keselamatan dari-Mu. Bantulah kami untuk menghayati iman kami dengan rasa syukur di dalam hati kami, serta memperluas cinta dan kasih sayang Tuhan kepada semua orang yang kami temui. Semoga hidup kami menjadi bukti rahmat dan kebaikan-Mu. Kami pohonkan doa ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kiranya Tuhan menguatkan kita, dan kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita.